pada pemilu 2024 kemarin saya pernah mengikuti Zoom meeting jam 2 pagi. Wih, Itu persiapan PHPU. mungkin bisa dibayangkan betapa pentingnya atau urgennya tugas kami di Bawaslu untuk mengawasi dan memastikan supaya kerja-kerja dari teman-teman KPU itu bisa kami awasi dan memastikan sesuai dengan prosedur. Oke, baik Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Punapi gater Pak? Sehat. Sehat. Kebetulan masih sehat. Iya. Selamat datang di studio kita di podcast Bawaslu Kabupaten Badung yang sangat dingin ini, tapi kursinya panas Pak. Oh enggak, kursinya dingin, ini studio kita juga kan. Oh iya. Maaf, studio kita ini. Ya, studio kita ya. Baik Bapak, mungkin Bapak diundang ke sini di podcast ini mungkin bisa menceritakan terkait dengan Bawaslu kepada sahabat Bawaslu khususnya Semeton Badung. Mungkin yang pertama Bapak mungkin bisa menceritakan, perkenalkan tentang diri Bapak supaya teman-teman di luar sana tahu dengan sosok Bapak. Mungkin silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau perkenalan, nama saya Iputu Herindrawan dari Petang. Dari Petang. Saya dari Sulangai, kelahiran tahun 91. Jadi tahun lalu bisa lolos seleksi untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Badung dan pada Agustus kemarin pleno pelantikan, pasca pelantikan itu dipilih menjadi ketua. Seperti itu. Jadi kalau pengalaman kepemiluan, saya jadi Panwaslu Kecamatan Petang. Oke, pernah jadi Panwas tahun sampai 2020. 2020 pilkada berarti ya Pak ya. Oke, pilkada. Kebetulan pilkada itu jadi mengalami langsung gitu. Wis turun langsung pada waktu itu di kecamatan dulu Pak ya, sebelum di kabupaten. Oke. Kalau dulu masih namanya divisi pengawasan. Wis PHL. Oke. Divisi pengawasan. Jadi ngawas. Dan kebetulan tuh tahu waktu itu nggak apa namanya, kampanyenya itu di Kecamatan Petang. Hampir 80%. Kalau nggak salah Petang itu ada calon di sana Pak ya. Iya. Oh, langsung di kandang langsung. Di itu 80% hampir di sana semua kampanyenya. Kemudian khususnya waktu 2020 itu kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi memang pengawasan pemilihan itu juga memastikan bahwa penanganan COVID-19 itu tidak ditinggalkan. Itu dulu semua terbatas, jadi misalnya audiensnya cuma 50, kemudian sanitasinya harus tersedia semua APD dan sebagainya. Itu bedanya dulu lebih lebih rigid kita. Oke, mungkin pengawasan. Kerjanya double Pak ya. Selain kita memastikan proses pemilihan itu berjalan dengan baik atau sesuai dengan prosedur, kita juga memastikan bahwa protokol kesehatan itu juga tidak diindahkan gitu ya Pak ya. Protokol kesehatan tuh jadi wajib dan itu dituangkan dalam undang-undang. Oke. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak, saya sedikit ingin menggali nih terkait dengan gimana sih pengalaman Bapak ketika Bapak masih bertugas sebagai Panwascam pada kala itu. Mungkin ada kejadian-kejadian yang khusus atau lucu mungkin waktu itu Pak, silakan. Jadi dulu kan masih PHL nih. Iya PHL. Jadi tugas pengawasan itu manajemen pengawasan itu masih di divisi saya di PHL. Semuanya di pengawasan ya. Jadi yang SDM itu kurs rekrutmen dan sekaligus ketua dulu. Bahkan yang ketua tidak wajib dulu SDM kalau di Panwas. Kemudian yang penanganan pelanggaran dan sengketa itu ya karena dia istilahnya mempunyai tugas kewenangan yang khusus untuk menangani itu.
dengan pelanggaran dan sengketa. PHL ini yang kemudian pengawasan tidak hanya kemudian satu tahapan, tapi semua tahapan itu kita manajemen bagaimana proses pengawasannya. Jadi dari itu sekarang kan di Bawaslu agak beda. Kita ada PIC, kemudian lebih kemudian bagaimana melakukan manajemen yang lebih baik sehingga proses daripada pengawasan terhadap tahapan pemilu itu jadi lebih baik lah. Jadi ada pencegahannya lebih mantap lah sekarang. Jadi saya merasakan betul bagaimana dulu kalau istilahnya surat sakti kita itu form A, ya kan, supaya kita buat baju form A gitu kan. Itu karena memang benar-benar dulu form A itu menjadi barang yang atau dokumen yang sakral daripada hasil pengawasan kita. Jadi saya biasa dulu sama staf itu buat form A, selesai pengawasan buat form A sampai malam, habis itu ada data dari kabupaten provinsi RI. Oke, mungkin sampai mengganggu jam tidur Pak ya, nggak tidur mungkin ya. Pernah kejadian dulu jam 10 malam itu masih ada instruksi buat tarik data dulu. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau sekarang pun sebenarnya seperti itu juga ya. Kalau pada pemilu 2024 kemarin saya pernah mengikuti Zoom meeting jam 2 pagi. Itu persiapan PHPU. Jadi yang terundang itu ketua dan HP2H. Jadi kami jam 2 pagi itu masih nyiapin data untuk PHPU gitu. Jadi karena kita dalam pengawasan itu harus siap dengan terhadap terutamanya data ya. Jadi bukti kita melakukan pengawasan. Oke, mungkin di sini Semeton Badung, sahabat Bawaslu mungkin perlu ketahui bahwasanya kita Bawaslu tidak hanya bekerja di jam kerja saja, tapi kita juga bekerja di luar itu. Seperti yang kata Pak Ketua, Pak Heri, bahwa beliau sampai Zoom jam 2 pagi. Mungkin bisa dibayangkan betapa pentingnya atau urgennya tugas kami di Bawaslu untuk mengawasi dan memastikan supaya kerja-kerja dari teman-teman KPU itu bisa kami awasi dan memastikan sesuai dengan prosedur. Mungkin gini Pak, sekarang kan sudah memasuki tahapan pemuktaran data pemilih. Mulai dari tanggal 31 Mei sampai dengan 23 September. Teman-teman di Bawaslu juga sudah membentuk jajarannya. Ada dari kecamatan sampai dengan kelurahan desa. Mungkin Bapak bisa ceritakan gimana kemarin dalam waktu pembentukannya itu. Pemilihan itu kita sudah punya jalan lengkap kan. Tentu masa tugas mereka itu sampai pada berakhirnya tahapan pemilu. Kemudian untuk pemilihan serentak 2024 kami tentu membentuk jajaran baru. Ada 2 metode. Itu yang pertama evaluasi terhadap existing. Ini untuk Panwaslu kecamatan. Evaluasi terhadap existing itu maksudnya adalah teman-teman badan ad hoc di Panwaslu kecamatan yang masih bertugas atau sudah pernah tugas pertanggal 1 Mei itu kita lakukan evaluasi. Jadi di Badung itu ada 6 kecamatan, masing-masing 3, itu jumlah 18. Yang awalnya 2 orang tidak mengikuti. Jadi yang pertama evaluasi itu adalah mereka bersedia nggak ikut evaluasi gitu. Jadi dari 18 2 orang tidak mengikuti evaluasi. Oke. 1 di Kecamatan Mengui, 1 di Kecamatan Kute. Oke, Mengui sama Kute berarti. Mengui sama Kute. Kita lakukanlah proses evaluasinya. Penilaian kinerja, kemudian penilaian terhadap portofolio. Kalau penilaian kinerja itu adalah penilaian dari atasan langsung. Jadi yang menilai kami di Bawaslu terhadap kinerjanya. Khusus penilaian kinerja itu kami laksanakan secara objektif. Jadi
mereka mengerjakan lembar soal, mereka mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang kita sediakan, kemudian kita nilai dengan tanpa melihat identitasnya. Oke, objektif Jadi, banget Pak ya. yang subjek itu nama, nomor kita tutup. Tutup, wih. Tidak ada. Gitu. Transparan berarti ya Pak ya. Jadi yang untuk existing kita lakukan seperti itu. Kemudian kita sandingkan dengan portofolio. Jadi akan kelihatan nih bohong nih. Oke. Di portofolio mereka buat A, kemudian pada saat pemilihan buat B, ini kok beda ya gitu. Akan kelihatan itu. Jadi Berarti ketika sangat disandingkan. gini ya, integritasnya juga dilihat dari sana Bisa berarti ya. dilihat sana. Selain juga evaluasi selama proses pemilu, pengawasan pada pemilu 2024 itu jadi bahan kami juga dalam mempertimbangkan seperti itu. Nah akhirnya passing grade-nya 62,5. Semuanya lolos. Di atas KKM berarti ya. 7 bahkan 8, dan memang secara subjektif ya kita tidak luput juga dari penilaian subjektif. Kami menilai bahwa jajaran Panwaslu kami di kecamatan selama pemilu 2024 itu sudah bekerja dengan baik. Itu intinya sih. Jadi ketika dia udah bekerja dengan baik, portofolionya pasti bagus. Kemudian bagaimana mereka melewati penilaian atasan langsung juga pasti akan bagus. Pasca lolos dari 16 orang ini, setelah diumumkan satu orang mundur karena harus mengikuti keluarga tugas dinas di luar Bali. Jadi pada akhirnya kami melakukan pendaftaran baru itu sebanyak 3 orang di 3 kecamatan. 3 orang di 3 kecamatan. Satu di Mengui, di Kute, dan satu di Kute Selatan yang mundur ini. Gitu. Berarti ada seleksi terbuka lagi ya untuk 3 tempat ini. Seleksi terbuka di 3 tempat itu, dan kebetulan juga yang daftar lumayan ya, 13 kalau nggak salah. Lumayan ya untuk 3 tempat itu. Ada yang staff, ada yang yang PKD, kemudian ada yang dari PPS, PPS dan masyarakat umum. Berarti antusias masyarakat umum itu tentang terkait dengan jajaran Bawaslu di kecamatan dan kelurahan desanya cukup gini ya Pak ya? Cukup antusias berarti ya untuk mendaftar berarti ya? Saya bilang cukup sih. Cukup ya? Oke. Kalau dibilang kurang salah lagi. Kalau dibilang lebih ya masih kesusahan juga kita di nanti gitu kan. Cukup berarti ya? Cukup. Jadi kami dengan KPU selalu berkoordinasi. KPU sudah penuh belum? Kami sudah penuh belum? Dan Astongkaro memang kita berhasil atau bisa untuk memenuhi kebutuhan itu. Seperti itu, tidak sampai kemudian kekurangan. Kalaupun kekurangan itu bisa kita penuhi dan sebagainya. Mungkin di luar sana Pak, Semeton Badung atau sahabat Bawaslu juga mungkin ada yang belum tahu nih tentang apa saja sih jajaran kita di bawah itu Pak. Mungkin kita kan di kabupaten punya jajaran di bawah, ada kecamatan, ada di kelurahan desa, ada di mungkin TPS. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya di sini apa aja sih jajaran Bawaslu itu di tingkat paling bawah itu Pak? Kalau jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan namanya Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan itu jumlahnya 3 orang. Dia badan ad hoc. Badan ad hoc itu di kecamatan, desa, TPS. 3 badan ad hoc. Kemudian di kecamatan itu terdiri dari 3 orang anggota Panwaslu. 3 orang anggota Panwaslu itu kalau kita di Badung itu sama divisinya. Jadi ada SDM, Datin, Diklat Datin, kemudian ada HP2H dan pelanggaran sengketa. Itu di tingkat kecamatan sama dengan komposisinya dengan kami di Bawaslu dengan jumlah 3. Kemudian di kecamatan juga ada support sekretariat. Ada kepala sekretariat. Kalau pada pemilihan sekarang disebut koordinator sekretariat. Ada staf ASN-nya, PNS-nya itu yang kami minta difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Jadi biasanya ASN di tingkat kecamatan yang ditugaskan untuk menjadi kepala sekretariat dan staf keuangan. Ada juga dibantu oleh staf teknis. Staf teknis itu bisa, kalau pemilihan bisa ASN, bisa non ASN. Itu jumlahnya 6 orang. 6 Kalau orang sekarang, staf pelaksana teknis ya, berarti ya. staf pelaksana teknisnya itu 6 orang dan ada 2 orang staf Pendukung. Itu. Jadi di tingkat kecamatan komposisinya seperti itu. Kemudian di desa itu satu desa atau kelurahan itu 1 orang pengawas kelurahan desa tanpa disupport oleh sekretariat. Oke, Gitu. berarti Jadi semua administrasi dari Panwaslu kelurahan desa itu adanya di kecamatan. Itu dia. Kemudian pengawas TPS nanti itu juga satu TPS 1 orang. Jadi berapapun jumlah TPS-nya nanti satu TPS 1 orang yang bertugas itu selama 1 bulan atau bisa diaktifkan kembali apabila terjadi PSU, pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan lainnya. Oke, berarti dari kecamatan sudah selesai rekrutmennya, pengawas kelurahan desa juga sudah selesai. Mungkin untuk pengawas TPS nih Pak, mungkin kira-kira kapan rekrutmen untuk pengawas TPS nih supaya teman-teman sahabat Bawaslu juga tahu nih kapan mereka bisa menyiapkan diri untuk mengabdi bagi Badung kita tercinta ini. Saya harap sih bisa di awal Oktober ya. Awal Oktober, berarti sebelum pencoblosan. Oke. Jadi saya harap juga gitu. Jadi agar kalau kemarin evaluasi kita terhadap Badan Ad-hoc, terutama di PTPS ya, karena memang dia waktunya terbatas gitu. Terus memang sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat TPS itu harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara baik. Ya, secara khusus Pak ya. Khusus dia. Jadi bagaimana baik mekanisme pengawasan dan mekanisme pelaporan sinkron dia harus. Nah, itu kami butuh waktu sebenarnya. Jadi untuk pemilihan ini kami berharap bisa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan terhadap pembentukan pengawas TPS itu biar bisa kami lakukan bimbingan teknis dengan lebih matang lah kira-kira. Oke, mengingat dengan urgennya peran dari pengawas TPS yang sebagai ujung tombak atau ujung tempurnya Bawaslu ya Bu ya. Ketika misalkan ada suatu kejadian di TPS yang tidak diinginkan mungkin Pak ya. Ya apalagi Badung kan. 2020 di Badung hanya memilih Bupati Wakil Bupati. Oke, 2020. 2018 hanya memilih Gubernur Wakil Gubernur. Kalau sekarang? Dua-duanya. Dua-duanya. Wis, cukup ekstra berarti ya. Kalau dibilang ekstra kita harus bekerja ekstra keras, enggak juga. Karena apa? Pemilu 5 kotak suara. Oh iya, kita sudah punya yang 5, sekarang kita punya yang 2 juga sekarang ya. Cuma 2 ini belum pernah kita lakukan. Oke. Tapi kan jarak. Itu bedanya. Tapi kan ini lebih dekat Pak dengan kita di Badung. Betul, tapi Iya. belum pernah kita lakukan. Oke. Saya khawatirnya gitu ya, ada hal menarik kemarin yang terjadi pada saat pemilu itu ya. 5 kotak, 5 surat suara, ini surat suaranya bisa ditip di kotak lain sehingga harus ketukar dia tempatnya. Oke. Nanti kalau 2, coba bayangkan, ada pemilih 100 yang datang. Di kotak 1 isinya 100, di kotak 2 isinya 99. Wah ini repot ini. Iya. Buka lagi berarti ya. Nah ini belum pernah terjadi. Oke. Kita mengalami itu, makanya hal kerawanan yang kiranya tidak kita pernah bayangkan itu mungkin terjadi pada pemilihan kali ini. Oke, Bawaslu harus punya pikiran kritis ya mungkin ya. Terus yang kedua khusus ini, jadi gak ada incumbent sekarang. Iya. Dari data hasil pemilu kemarin dan tahapan pencalonan perseorangan kemarin kan di Badung tidak ada. Ya, nihil. Jadi nanti calon kepala daerahnya, bupati wakil bupatinya pasti harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Dari data hasil pemilihan kemarin itu maksimal calon yang ada di Badung itu 2 Oh, 2 paket berarti. paket gitu. Jadi maksimal ya. Maksimal. Maksimal 2 paket karena melihat dari komposisi perolehan kursi masing-masing partai politik yang minimal harus 9 kursi untuk bisa mengajukan calon kepala daerah. Oke. Semuanya newcomer nanti. Jadi kita harus ekstra. Wajah baru berarti ya. Wajah baru Oke. nanti. Dengan pemilihan yang baru, 2 kotak suara dan newcomer. Pengawasannya sudah harus ekstra juga. Ekstra ya, oke. Detail kita nanti pengawasannya. Oh, mungkin Pak, ini kan ada yang namanya Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa. Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di rumah apa sih tugas dari Panwaslu Kecamatan dan PKD ini dalam tahapan pemuktiran data pemilih, Pak? Mengingat kan data pemilih itu harus akurat dan mutakhir, harus diupdate oleh teman-teman KPU. Jadi urgensinya data pemilih ini harus dijaga supaya tidak ada yang kececer pemilih ini. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di rumah apa sih tugas dari Panwaslu Kecamatan ini dan apa tugas dari Panwaslu Kelurahan Desa ini? Yang pertama tentu melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses pemutahiran data pemilih. Itu mulai awal sampai nanti terbentuknya DPT. Oke. Tidak hanya itu, nanti sampai tahapan lanjutannya sampai pemutahiran DPT itu sudah fix dan sampai di pemungutan suara nanti PKD itu harus juga memastikan bahwa DPT itu benar dan nanti akan ada misalnya daftar pemilih DPK Oh, khusus. khusus itu. Jadi sampai itu juga diperhatikan. Tapi dalam pemutahiran data pemilih khususnya melaksanakan pengawasan melekat baik itu mulai dari pembentukan pantarlih, coklit, pencermatan dan lain sebagainya sampai dia terbentuk. Mungkin teman-teman di luar sana Pak, mau saya potong. Seberapa melekat Pak pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ini? Mungkin bisa Bapak ceritakan. Nah begini, pantarlih itu satu TPS ada 2 orang. Ya. Satu TPS ada 2 orang, kecuali ada 9 TPS yang hanya 1 orang. Itu hasil koordinasi kami. Tapi rata-rata di Badung itu 1 TPS 2 orang pantarlih. Kemudian satu desa itu kan berapa TPS, sedangkan PKD kami itu jumlahnya 1. Oke. Jadi bagaimana kemudian melakukan pengawasan dan memastikan pantarlih ini bekerja dengan baik, melakukan proses pemutahiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana metodenya? Pengawasan melekat itu bisa dengan metode sampling atau memastikan ulang. Oke. Nah selain itu juga kami meminta partisipasi dari masyarakat bahwa dalam proses pemutahiran data pemilih ini agar masyarakat berperan aktif untuk minimal pertama memastikan dirinya terdaftar apabila memang sudah memenuhi persyaratan. Itu sih sebenarnya. Jadi meminimalkan error terhadap data yang dihasilkan nantinya. Dan juga memastikan terhadap keluarga dari kita sebagai masyarakat apabila ada keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat untuk memilih agar juga dipastikan tidak terdaftar pada pemilih itu. Seperti itu. Jadi pertama PKD harus melakukan identifikasi, datanya kami siapkan, lakukan identifikasi, lakukan sanding dengan DPT sebelumnya, dengan hasil pemilihan sebelumnya, ada DPK dan sebagainya. Itu jadi
kemudian berkomunikasi juga dengan pihak desa. Jadi secara prinsip di Badung itu data kependudukan itu desa punya. Jadi alternatif pembanding juga terhadap apa yang data diterima dari pusat yang akan dimutakhirkan dan data yang dimiliki oleh desa. Sistem di desa itu ada. Ada beberapa desa yang sudah memiliki sistem smart desa yang kemudian di sana ada jumlah penduduk yang terupdate. Jadi banyak metode lah yang akan kami nanti lakukan agar semua bisa data yang dihasilkan adalah data yang memang benar-benar baik gitu lah. Jadi sinkron lah sederhananya gitu lah. Nah kemarin kami temukan, kami juga pada saat pemilu melaksanakan patroli kawal hak pilih. Dalam patroli itu syukurnya di Badung tidak banyak terjadi yang sudah kami lakukan pada saat patroli itu kan metodenya sampling ya, nggak bisa kita lakukan untuk semua. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang kami anggap rawan tidak terdaftar dalam pemilih itu kami lakukan sampling sehingga memang beberapa masyarakat disabilitas yang tidak terdaftar dan itu kemudian yang sudah 17 tahun tapi belum memiliki KTP seperti itu. Jadi pada saat pemutakhiran inilah kita mulai sisir lagi mana kemudian yang kemarin masuk DPK akan masuk DPT sekarang. Itulah yang sudah misalnya tidak memenuhi syarat agar bisa dikeluarkan dari DPT. Dan misalkan karena pindah dia, karena meninggal dunia, kemudian atau tidak dicabut hak pilihnya. Seperti itu. Jadi Soalnya ketika kita bicara dengan tentang data pemilih itu sangat dinamis, Pak ya. Dinamis. Setiap hari terus bergerak. Jadi mengingat yang tadi Bapak katakan bahwa satu desa atau kelurahan itu ada satu teman-teman di pengawas. Jadi dengan contohnya ketika ada di Jimbaran ada sekian ratus TPS misalkan, cukup ekstra teman-teman di pengawas kelurahan desa ini. Mungkin Pak tadi saya dengar Bapak mengatakan patroli. Nah itu kan ketika kita bicara tentang patroli kan kalau polisi bawa mobil, aparatnya banyak. Mungkin bisa diceritakan siapa saja yang Bawaslu libatkan dalam patroli kawal hak pilih nih Pak? Yang kemarin kita libatkan patroli kawal hak pilih itu tentu kami dari Bawaslu, dari Panwas, PKD, dan tentu berkomunikasi dengan desa. Oke. Pemerintahan desa. Kita komunikasi dengan pemerintahan desa termasuk dengan kelompok masyarakat. Itu. Jadi kita sasar ada daerah masyarakat yang disabilitas, daerah yang urban, daerah yang pemukimannya jauh dari rumahnya jauh dari pemukiman seperti itu yang rawan kemudian dia tercecer. Jadi kami libatkan semua. Kalau yang lain bawa mobil patroli sirine, kita bawa data. Data ya. Karena data itu penting Pak ya untuk disandingkan. Ya, tapi kalau tidak ada internet habis juga kita. Sangat bergantung dengan internet itu. Kalau kita ceknya langsung minta nicknya, kita masukkan nicknya udah terdaftar. Oke, syukur. Minta nicknya, cek DPT online, belum terdaftar gitu. Dan kemarin tuh banyak kita lakukan di pemilih pemula. Jadi nanti kita kalau misalnya ada sosialisasi ke pemilih pemula lagi, sebelumnya kita infokan agar mereka bawa KTP. Kalau kemarin kan banyak kita udah mau ini sosialisasi ternyata pemilih pemulanya belum tidak bawa KTP. Syukurnya beberapa ada bawa kan. Jadi kita bisa sampling di sana dan kami sosialisasikan juga bagaimana cara melakukan pengecekan secara mandiri terhadap daftar pemilih mereka. Apakah mereka sudah terdaftar atau belum? Terdaftarnya di TPS mana? Lengkap kemarin itu. Oke, berarti Bawaslu harapannya turun ya. Sekarang sama juga gitu. Berarti Bawaslu juga turun ke sekolah-sekolah Pak ya untuk mengamankan hak pilih dari teman-teman pemilih pemula ini berarti. Ya, kami ke sekolah, ke pasar, ke desa, kelompok disabilitas, kemudian kelompok masyarakat yang lain juga.
semua elemen tanpa pandang bulu berarti. Yang rawan. Yang rawan. Nah, Oke. itu dulu, yang rawan dulu. Kalau terbatas kita kan, kita putuskan yang rawan dulu gitu. Jadi kalau pemudahan data pemilih hari ini, eh, saya rasa tingkat kerawanannya sudah bisa kita lihat sepengalaman kita kemarin. Dan pemilihan skup lokalnya tentu lebih harusnya ya itu lebih bisa kita lakukan dengan komprehensif. Hasilnya bisa lebih bagus daripada DPT sebelumnya. Karena ini sekarang pemilihannya kan kita berbicara di skup Badung. Mungkin kalau lebih luas cuma di Bali saja. Bali Ya. saja, Jadi kita mungkin bisa lebih well prepare dalam menyiapkan data kerawanan di tempat kita Pak ya. Kemarin kan kita juga DPTB gitu, itu yang cukup last minute yang daftar banyak ini. Iya. Itu kan cukup atensi khusus juga gitu. Sekarang prepare kita hanya cukup provinsi. Jadi seharusnya lebih bagus. Dan di DPT itu yang terpenting adalah sebenarnya partisipasi masyarakat. Semakin tinggi DPT itu akan ketika DPT-nya banyak salahnya itu ada dua. Satu, misalnya DPT-nya banyak yang kebanyakan itu partisipasinya pasti persentasenya kecil. Nah, partisipasi di Bandung itu tinggi, 89, sekian %. Itu adalah partisipasi dengan angka kehadiran di TPS yang tinggi, yang juga bisa jadi salah satu indikator bahwa datanya bagus. Oke. Itu. Jadi saya harap nanti kita melakukan pengawasan itu bisa lebih cermat dan detail lagi terhadap DPT itu. Begitu kira-kira untuk DPT. Mungkin ketika kita berbicara tentang tahapan pembuktian data pemilih Pak, ada nggak evaluasi dari Bawaslu? Kami ingat kita berkaca pada pemilu tahun 2024, gimana kita mengawasi dalam tahapan ini? Mungkin ada nggak evaluasi dari Bapak terkait dengan tahapan ini Pak? Nah ini, dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih, saya kan divisi SDM kebetulan. Ya. Tentu SDM yang dibentuk oleh KPU itu yang pertama harus memang kita awasi. Pembentukan Pantarlih itu benar-benar harus menjadi fokus pengawasan. Agar Pantarlih yang terbentuk itu sesuai dengan regulasi dari teman-teman KPU, baik usia dan kelengkapan administrasi, syarat minimum pendidikan, keterlibatan terhadap partai politik, itu yang jadi fokus kita untuk melakukan screening awal terhadap SDM yang akan melakukan pemutahiran data itu. Oke. Jangan sampai kemudian SDM-nya tidak siap dengan baik, SDM tidak siap dengan baik itu, maka akan menghasilkan data yang kurang juga. Ada joki contohnya. Ada joki juga Pak? Pernah itu. Wih. Di pemilu 2020 kita. Dulu di petang itu ada SK-nya terbalik. Realisasi ya. Ada SK-nya tertukar. Jadi ketemu kita, langsung kita minta lakukan perbaikan agar apa data yang dihasilkan sah. Hal itu adalah wajar terjadi karena memang manajemennya banyak orang, dan kita dalam melakukan pengawasan itulah yang harus cermat. Ada permasalahan segera kita minta lakukan perbaikan agar SDM yang melakukan pemutahiran data itu akan menghasilkan data yang bagus, SDM-nya bagus, datanya bagus. Harapan kita seperti itu. Kemudian koordinasi juga kami sudah minta kepada jajaran baik di Panwaslu maupun PKD untuk melaksanakan koordinasi intensif dengan terutama di pemerintahan kecamatan, di bagian pelayanan umum sudah ada data di sana, koordinasi di sana, sandingkan data dan sebagainya.
Tapi tetap memenuhi harus mengikuti kaedah-kaedah peraturan perundang-undangan. Mana yang data dikecualikan, mana data yang tidak boleh kita minta, itu harus tetap tertib juga kita melaksanakan pencermatan itu tanpa dengan melanggar perundang-undangan lainnya. Tentu harus seperti itu. Gitu. Dan juga PKD juga harus melaksanakan komunikasi yang intensif dengan pemerintahan desa, karena mau nggak mau kemudian pemerintahan desa itu pasti memiliki data yang paling mutakhir. Seperti itu kira-kira. Saya juga baru tumben mendengar Pak, selain tugas yang bisa dijoki ternyata nyoblos juga bisa dijoki Pak ternyata Pak ya. Nyoblos kita untungnya 2024 gak ketemu ya. Kalau ketemu pidana itu. Ya lumayan Pak. Oh, kalau ketemu pidana. Oke. Joki dalam artian gini. Joki dalam artian ada dulu ya kalau nggak salah itu yang harusnya si A ngambil, dia ambil si B. Niatnya mungkin baik gitu untuk membantu, tapi secara kami langsung kasih saran perbaikan agar tidak tertukar orangnya. Itu jadi seperti di peta misalnya, dia harusnya di TPS A tapi TPS B. Itu SK, antara SK dengan penugasan mungkin agak berbeda, jadi di switch. Nah itu SKA orangnya kita geser, pindah dia ke tempat yang memang dia ditugaskan masing-masing. Seperti itu. Berarti ketukar salah tempat berarti Pak ya, tapi orangnya bukan orang yang Bukan ada di yang data bertugas di tempat itu. Oke. Tuh, jadi kita perbaikannya seperti itu. Jadi harus melakukan. Ada indikasi juga dilaksanakan orang lain, langsung kita lakukan perbaikan agar dilaksanakan sesuai dengan yang bertugas. Respon dari saran perbaikan itu apa Pak? Tindak lanjut Biasanya dari tindak teman-teman KPU langsung. Dan bagusnya kita dengan KPU itu adalah saran perbaikan kita langsung ditindaklanjuti. Jadi dan dari KPU juga koordinasi kita cepat. Jadi gedungnya sebelahan. Oh iya. Gedung sebelah itu, Komunikasinya harus gini ya. Jadi kalau komunikasinya gak bagus, dipertanyakan udah gedungnya sebelah. Gedung sebelah. Komunikasinya Kurang nggak apa bagus, lagi Pak? Kurang apa lagi? Apalagi ada jembatan Pak ya. Apalagi ada jembatan, nggak diangkat telepon udah geser sebelah. Geser aja. Ketuk pintu berarti ya. Ketuk pintu Oke. langsung. Ini harus diperbaiki segera. Ini harus diperbaiki segera. Kita udah 2 saat perbaikan kita pada saat proses ad hoc kemarin itu, karena memang ada masukan dari masyarakat, ada yang kemudian bahkan KPU menemukan sendiri, kita diskusikan bagaimana memperbaikinya itu. Gitu. Oke. Mungkin sebelum ditutup Pak, apa harapan Bapak untuk pemilihan tahun 2024 ini Pak? Satu, pemilihan 2024 itu harus bisa berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. 2, partisipasi masyarakat dalam pemilihan itu harus tinggi. Modal kita sekarang 2024 89, sekian. Jadi jangan sampai turun lagi. Minimal 90 plus Pak ya. Ya setengah lah. Kan gitu kan. Kan berharap. Ya, makanya kemudian Bawaslu punya tugas tambahan, sosialisasi pemilihan serentak. Kita punya tugas tambahan untuk melakukan sosialisasi, dan langsung kita yang melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Oke. Itu kemudian kami berharap tidak ada konflik. Ya. Tidak ada hal yang mengganggu stabilitas daerah dari segi keamanan terutama. Oke. Dan yang terakhir, kami berharap walaupun pemilu, pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat itu tetap berjalan dengan baik. Itu. Jadi 4 hal itu yang kemudian ketika tercapai itu kita bisa sebut pemilu kita berjalan dengan baik dan berhasil. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Heri sudah mau datang ke studio podcast Bawaslu Bandung. Semoga Bapak dilancarkan dalam bekerja dan teman-teman di Bawaslu juga diberi kesehatan dalam melakukan pengawasan di tahapan pilkada ini. Baik, Sobat Bandung, sahabat Bawaslu, demikianlah
podcast kita bersama Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Saya akhiri dengan salam awas. Salam awas.